Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai siapa yang melakukan kecurangan. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Carita, kedua Diva Gadin, ketiga Nurrohmah, keempat Yura Kurnia, kelima Muhammad Ayub Johan, dan yang keenam Syarifah. Pelaku kecurangan biasanya tidak dapat dibedakan dari orang lain dengan dasar demografis atau karakteristik psikologis. Jadi, penting untuk memahami karakteristik pelaku kecurangan karena mereka tampak sangat mirip dengan kebanyakan orang yang dicari organisasi. Untuk dipekerjakan sebagai pegawai diharapkan menjadi klien atau pelanggan dan juga untuk dijadikan sebagai seorang pemasok. Pengetahuan ini membantu kita untuk memahami bahwa 1. Sebagian besar pegawai, pelanggan, pemasok, dan mitra serta rekan bisnis dapat memenuhi kriteria sebagai seorang pelaku kecurangan dan memiliki kemungkinan untuk melakukan kecurangan. Dan yang kedua, sangat tidak mungkin untuk memprediksi lebih lanjut pegawai, pemasok, klien, pelanggan, dan pihak lain mana yang akan bertindak tidak jujur. Faktanya, ketika kecurangan terjadi, reaksi yang umum dalam lingkungan yang mengandung kecurangan adalah penyangkalan. Korban tidak dapat mempercayai kolega atau teman yang telah berlaku tidak jujur. Segitiga kecurangan. Menurut Dennis Greer, terdapat 3 elemen penting yang umum dalam kecurangan, yang mana dalam kecurangan Dennis mencakup yang pertama tekanan yang dirasakan, yang kedua peluang atau kesempatan yang dimiliki, dan yang ketiga beberapa cara untuk merasionalisasi bahwa kecurangan dapat diterima. Elemen tekanan. Dalam tekanan yang berbeda yang memotivasi individu untuk melakukan kecurangan demi kepentingan diri mereka sendiri. Sebagian besar ahli kecurangan percaya bahwa tekanan dapat dibagi ke dalam 4 kelompok utama. Yang pertama tekanan keuangan, kedua tekanan untuk melakukan perbuatan jahat, yang ketiga tekanan terkait pekerjaan, dan yang keempat tekanan lainnya. Yang pertama tekanan keuangan. Tekanan keuangan umumnya terkait dengan kecurangan yang menguntungkan pelaku secara langsung. Berikut beberapa hal yang terkait dengan tekanan keuangan yaitu 1. Sifat serakah, 2. Hidup di atas rata-rata gaya hidup orang-orang pada umumnya. Yang ketiga, tagihan yang tinggi atau utang pribadi. Yang keempat, pribadi yang tidak menguntungkan. Yang kelima, kerugian keuangan secara pribadi. Dan yang keenam, kebutuhan keuangan yang tidak terduga. Tekanan ini tidak hanya terbatas pada hal tersebut dan juga tidak harus terjadi pada saat bersamaan. Namun, setiap tekanan terkait dengan sejumlah kecurangan. Elemen tekanan yang kedua yaitu tekanan untuk melakukan perbuatan jahat. Permasalahan yang terkait erat dengan tekanan keuangan adalah motivasi yang timbul oleh adanya tekanan untuk melakukan perbuatan jahat, seperti judi, narkotika, alkohol, dan hubungan di luar pernikahan. Contoh tekanan untuk melakukan perbuatan jahat ini memotivasi seseorang untuk melakukan kecurangan. Contoh kedua yang menyebabkan seorang melakukan perbuatan jahat yaitu seorang pegawai wanita yang melakukan penggelapan dana karena anaknya memiliki ketergantungan obat dan ia tidak tahan melihat anaknya kesakitan. Penggunaan narkotika menjadi penyebab yang paling besar bagi pelaku untuk melakukan kecurangan. Elemen tekanan yang ketiga yaitu tekanan terkait pekerjaan. Beberapa orang melakukan kecurangan bahkan terhadap atasan mereka sendiri atau orang lain. Faktor-faktor seperti sedikitnya pengakuan terhadap kinerja, adanya perasaan tidak puas terhadap pekerjaan, ketakutan akan kehilangan pekerjaan, keinginan untuk mendapatkan promosi, dan kurangnya gaji yang diterima. Elemen tekanan yang keempat yaitu tekanan lainnya. Kita seringkali memiliki kesulitan untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Seringkali juga kita mengukur kesuksesan dengan seberapa banyak uang atau kekayaan yang diperoleh tanpa memikirkan bagaimana cara untuk mendapatkan uang tersebut. Para psikolog mengatakan bahwa sebagian besar orang memiliki nilai di mana mereka akan bertindak jujur. Individu dengan integritas yang tinggi dan kesempatan yang rendah perlu tekanan yang cukup tinggi untuk bertindak jujur. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu elemen kesempatan.
Terdapat 6 faktor utama yang dapat meningkatkan kesempatan untuk melakukan kecurangan. 1. Kurangnya pengendalian yang mencegah dan atau mendeteksi pelaku kecurangan. 2. Ketidakmampuan untuk menilai kualitas kinerja. 3. Kegagalan untuk memberikan sanksi tegas terhadap pelaku kecurangan. 4. Kurangnya akses terhadap informasi. 5. Pengabaian sikap apatis dan tidak adanya kapasitas yang sesuai. 6. Kurangnya upaya melakukan. Elemen kesempatan yang pertama yaitu pengendalian yang mencegah dan atau mendeteksi perilaku kecurangan. COSO atau Committee of Sponsoring Organization merupakan organisasi yang menetapkan kerangka kerja pengendalian internal. Dan COSO ini umumnya dianut sebagai besar bisnis. COSO juga memiliki 3 elemen dari kerangka kerja pengendalian internal suatu organisasi, yaitu lingkungan pengendalian, fungsi akuntansi, dan aktivitas pengendalian. A. Lingkungan pengendalian merupakan atmosfer kerja yang dibangun organisasi untuk pegawainya. Lingkungan pengendalian meliputi peranan dan contoh manajemen, komunikasi manajemen, perekrutan yang sesuai, struktur organisasi yang jelas, dan departemen audit internal yang aktif. Peranan dan contoh manajemen. Peranan dan contoh manajemen ini sangat penting karena dalam berbagai kasus, ketidakjujuran atau perilaku yang tidak semestinya dilakukan oleh manajemen akan dipelajari dan dicontoh oleh pegawai. Contoh keteladanan dan pencitraan yang sesuai merupakan elemen yang penting dalam lingkungan pengendalian. Komunikasi manajemen. Mengkomunikasikan perilaku apa saja yang sesuai dan perilaku apa saja yang tidak sesuai. Penyampaian pesan yang tidak konsisten terkait prosedur dan pengendalian biasanya sering terjadi pemogokan, merger, dan kebangkrutan. Hal ini bisa mengakibatkan terjadinya kecurangan. Perekrutan yang sesuai. Ketika sebagian besar organisasi diyakinkan bahwa pegawai, konsumen, dan pemasok mereka termasuk dalam orang yang jujur, hal ini biasanya tidak ada masalah. Tetapi ketika individu yang tidak jujur dipekerjakan, pengendalian paling baik pun tidak akan mencegah kecurangan. Struktur organisasi yang jelas. Setiap orang dalam organisasi mengetahui pasti siapa yang memiliki tanggung jawab untuk setiap aktivitas bisnis. Misalnya, kegagalan dalam pemilihan penyimpanan yang sesuai mengakibatkan terjadinya kecurangan. Departemen audit internal yang efektif. Auditor internal akan melakukan pengecekan secara independen dan menyebabkan pelaku ragu apakah mereka dapat melakukan kecurangan dan tidak tertangkap. Apabila tidak ada kelima elemen ini, maka dapat meningkatkan kesempatan untuk terjadinya kecurangan. B. Sistem akuntansi. Setiap kecurangan terdiri dari 3 elemen, antara lain tindakan pencurian, yaitu aset diambil. Yang kedua, penyembunyian. Pelaku berusaha menyembunyikan kecurangan dari pihak lain. Yang ketiga, konversi. Pelaku menghabiskan uang atau mengubah aset yang dicuri dalam bentuk uang. Tanpa sistem akuntansi yang baik, akan sulit membedakan antara kecurangan yang sebenarnya terjadi dan kesalahan yang tidak disengaja. Sistem akuntansi harus memastikan bahwa transaksi yang tercatat telah valid, diotorisasi secara tepat, lengkap, diklasifikasi dengan sesuai, dilakukan dalam periode yang sesuai, dinilai secara tepat, diringkas dengan benar. C. Aktivitas pengendalian. Terdapat 5 prosedur pengendalian utama yang sangat diperlukan, antara lain pemisahan tugas atau pengelolaan ganda, sistem otorisasi, pengecekan independen, pengamatan fisik, dan dokumentasi dan pencatatan. Elemen kesempatan yang kedua yaitu ringkasan pengendalian yang mencegah atau mendeteksi kecurangan. Lingkungan pengendalian yang baik akan membangun atmosfer yang memungkinkan pelaku yang sesuai menjadi contoh keteladanan dan memberikan citra yang baik, perekrutan pegawai yang jujur, dan semua pegawai memahami tanggung jawab pekerja mereka. Faktor-faktor yang mendorong dilakukannya kecurangan antara lain ketidakmampuan untuk menilai kualitas kinerja, kegagalan untuk memberikan sanksi tegas, sikap apatis, tidak adanya kapasitas yang sesuai, dan tidak adanya jejak audit. Yang ketiga yaitu kemampuan untuk menilai kualitas kerja.
Perusahaan yang mengalami perkembangan pesat dan reputasi baik dapat melakukan kecurangan karena banyak perusahaan yang sulit untuk menilai kualitas dari kinerja. Contoh mengenai ketidakmampuan menilai kualitas kinerja adalah kasus Sears Automotive di California. Yang keempat, yaitu kegagalan untuk memberikan sanksi tegas terhadap pelaku kecurangan. Individu yang melakukan kecurangan dan tidak mendapatkan sanksi tegas tidak merasakan hukuman yang signifikan dan seringkali melanjutkan perilaku kecurangan. Kurangnya akses untuk memperoleh informasi. Kecurangan yang biasanya terjadi adalah karena korban tidak memiliki akses untuk mendapatkan informasi yang dimiliki oleh pelaku. Biasanya terjadi dalam manajemen, yakni terhadap para pemegang saham, investor, dan pemegang hutang. Contohnya adalah terdapat sebuah sekuritas yang telah dijual kepada investor selama beberapa kali. Akan tetapi, karena pencatatan tersebut hanya dimiliki oleh ESM, maka korban tidak mengetahui mengenai penjualan yang mengandung kecurangan tersebut. Upaya untuk menanggulangi kecurangan yang terjadi diantaranya adalah yang pertama, melakukan pengungkapan secara penuh, melakukan audit laporan keuangan, serta mengecek riwayat bisnis dan informasi lain terkait dengan jalannya kegiatan operasional perusahaan. Pengabaian sikap apatis dan tidak adanya kapasitas yang memadai. Dalam kasus ini, yang dimaksud adalah korban rentan, yakni orang tua dan orang yang tidak berpendidikan. Pelaku menganggap bahwa orang tua adalah orang yang lemah sehingga dapat dengan mudah dikelabui dan dicurangi. Contohnya, kecurangan yang sering dilakukan kepada orang tua atau orang yang tidak berpendidikan adalah 1. Penipuan telepon, 2. Penipuan internet atau kecurangan internet, dan penipuan investasi atau asuransi. Lalu elemen rasionalisasi. Hampir semua kecurangan melibatkan elemen ini. Sebagian besar pelaku kecurangan merupakan pelaku yang baru pertama kali melakukan kecurangan yang tidak akan melakukan kejahatan lain. Di satu sisi, mereka harus terus merasionalisasi ketidakjujuran tindakan mereka. Dalam rasionalisasi yang sama, seringkali memungkinkan dilakukannya tindakan kecurangan. Biasanya kecurangan dilakukan dengan membohongi orang lain. Namun, dalam tindakan kecurangan, pelaku selalu membohongi dirinya sendiri bahwa apa yang dilakukan adalah hal yang benar. Sebagai contoh, rasionalisasi yaitu mengenai penghindaran pajak penghasilan, yang mana banyak orang yang melakukan rasionalisasi untuk memperkecil jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan. Ringkasan tentang fraud triangle atau segitiga kecurangan. Dalam segitiga kecurangan memiliki keterkaitan antara satu sama lain yang meliputi tekanan yang dirasakan, peluang atau kesempatan yang dimiliki, dan rasionalisasi, yang mana dengan semakin besar peluang yang dimiliki akan semakin sedikit rasionalisasi yang akan memotivasi seseorang untuk melakukan kecurangan. Demikian juga, semakin tidak jujur seorang pelaku, semakin sedikit kesempatan atau tekanan yang diperlukan untuk melakukan kecurangan. Hal ini seperti contohnya adalah kasus Jerry Schneider, seorang eksekutif West Coast bisnis yang menggelapkan lebih dari $1 juta dari Pacific Telephone Company. Perekrutan dalam tindakan kecurangan. Segitiga kecurangan sangat berguna dalam membantu kita memahami bagaimana seseorang terlibat dalam kecurangan. Sayangnya, saat ini banyak kecurangan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang. Faktanya, sebagian besar kecurangan, khususnya kecurangan laporan keuangan, bersifat kolusif, yang berarti bahwa tindakan tersebut melibatkan lebih dari satu pelaku. Kekuatan. Pada tahun 1947, Max Weber memperkenalkan kekuatan sebagai kemungkinan bahwa seseorang dapat memperoleh keinginan meskipun bertentangan. Pada tahun 1959, dua peneliti yaitu French dan Raven mengklarifikasi bahwa kekuatan memiliki 5 variabel terpisah, yang masing-masing berasal dari aspek yang berbeda, dari hubungan antara pelaku dan target pengaruhnya. Contoh,
French dan Raven menunjukkan bahwa kekuatan A dan B yang ditentukan oleh 1. Kemampuan A untuk memberikan manfaat kepada B dalam kurung kekuatan penghargaan tutup kurung. Yang kedua, kemampuan A untuk memberi hukuman kepada B jika B tidak patuh pada keinginan A, kekuatan koersif. Yang ketiga, pengetahuan atau keahlian khusus yang dimiliki oleh A dalam kurung kekuatan legitimasi tutup kurung. Yang keempat, ada hak legitimasi A untuk menentukan perilaku B dalam kurung kekuatan yang memiliki legitimasi tutup kurung. Yang kelima, sejauh mana B merasa memiliki kesamaan dengan A, kekuatan referen tutup kurung. Jika B merasa A memiliki kekuatan atas B, maka A seolah-olah memiliki kekuatan. Kekuatan tersebut memiliki 5, yakni yang pertama kekuatan penghargaan, kemampuan pelaku korban untuk meyakinkan calon korban bahwa ia akan menerima keuntungan tertentu jika berpartisipasi dalam skema kecurangannya. Yang kedua, ada kekuatan koersif, kemampuan dari pelaku kecurangan untuk membuat individu merasakan hukuman jika ia tidak berpartisipasi dalam kecurangan. Yang ketiga, ada kekuatan ahli, kemampuan kecurangan untuk melabui orang lain dengan kemampuannya dan pengetahuannya. Yang keempat, ada kekuatan yang memiliki legitimasi, kemampuan pelaku kecurangan yang dapat meyakinkan orang lain agar ikut masuk dalam kecurangan dan pelaku memiliki kekuasaan atas mereka. Yang kelima, ada kekuatan referen, kemampuan pelaku untuk berhubungan dengan calon konspirator yang akan dilibatkan. Studi kasus pertama, fraud melalui tindakan korupsi juga terjadi di 2 perusahaan plat merah nasional, yakni PT Angkasa Pura II Persero dan PT Industri Telekomunikasi Indonesia Persero. Kedua perusahaan milik negara itu memutuskan untuk bersinergi dalam menggarap proyek penggandaan Baggage Handling System (BHS) senilai 86 miliar rupiah. Dalam prosesnya, Direktur Keuangan AP2 diduga menerima suap sebesar $96.700 Singapura dari Direktur Utama PT Inti sebagai hadiah terima kasih atas proyek tersebut. Dalam prosesnya, transaksi suap dilakukan melalui perantara dari pihak PT Inti dan diduga berlangsung dengan sepengetahuan Direktur Utama AP2. Pada akhirnya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap Direktur Keuangan AP2, Direktur Utama PT Inti, dan perantara dari PT Inti serta menjadikan mereka sebagai tersangka. Kasus tersebut merupakan fraud berjenis corruption. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.